Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kereta Wus masih menjadi perhatian ya sama netizen Indonesia. Banyak yang ingin mencoba karena walaupun sudah tidak gratis lagi ya, tiketnya 150. Ini peminatnya banyak sekali teman-teman, termasuk saya juga. Saya sendiri berangkat dari Ancol karena tidak mau keluar duit banyak ya. Saya naik ini dulu nih, naik Jaklingko. Jaklingko ini tarifnya 0 rupiah, tinggal imane aja ditempelin di sensor tiket ya, pas naik sama pas turun 2 kali. Kalau cuma naik doang, turunnya nggak ditempel, nanti kartunya bisa keblokir. Nah, ini kita sudah sampai di Tanjung Priuk. Nah, dari terminal Tanjung Priuk ini saya kemudian nyambung lagi dengan Transjakarta yang tujuan PGC teman-teman. Tujuan PGC ya. Sini ada seri 10. Nah, nantinya dari Tanjung Priok ini kita tidak turun di PGC, melainkan kita turunnya di Cawang Sutoyo. Ini kita sudah pakai bis eksklusif Volvo. Nah, ini Cawang Sutoyo, di sini kita turun teman-teman. Terus kita keluar melalui pintu bagian selatan yang menghubungkan jembatan penyeberangan. Itu bis yang ke KCIC. Yang naik dikit banget, cuma 2 ya, saya sama yang di belakang ada 1. Sama ini juga kita tempel aja, tapi ini ada tarifnya 3.500 kalau nggak salah. Kalau dihitung dari total perjalanan dari Ancol ke Priuk itu sekitar 20 menit. Kemudian dari Priuk sampai ke Cawang Sutoyo ini agak lama teman-teman ya, hampir sejam ya. Nah, baru setelah ini kita nyambung loadecker, ini hanya putar sedikit saja, lalu masuk di jalur arah Cililitan, dan kemudian sebelum underpass itu ya, sebelum terowongan itu kita ke kiri. Nah, di ujung sana itu teman-teman, itu adalah stasiun KCIC Halim. Oke, kita percepat saja ya perjalanan kita. Kita tahu-tahu sudah langsung tiba di stasiun kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC di Halim. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Hanya saja untuk ke sini tidak bisa naik kereta dari Manggarai misalnya. Untuk sementara kita transportasinya ya mobil, baik mobil pribadi maupun dengan loadecker dari Transjakarta. Begitu kita masuk, kita di depan sana itu langsung dihadapkan sama mesin tiket. Kalau di Prancis namanya apa ya ini ya, distributor de billets kalau nggak salah. Nah, caranya kita pencet saja itu, terus kita masukkan kartu identitas ya. Ini kebetulan saya dapat yang agak reseh nih mesinnya, susah banget masukin data gitu ya. Tapi tetap kita coba teman-teman. Setelah nama kita masukkan dan NIK kita masukkan, pencet cetak, kita keluar. Ini kartu kecil segede kartu nama, ini adalah tiket dari KCIC. Nah, kalau teman-teman membutuhkan tempat untuk sembahyang, ini ada musola yang cukup luas teman-teman, dan bersih ya. Mungkin karena baru juga ini masih bersih. Yang sebelah kanan tempat wudhu pria, yang sebelah kiri tempat wudhu wanita.
Keluar dari musola, kita lihat ini orang-orang sudah pada masuk untuk keberangkatan pertama atau keberangkatan sebelumnya. Dan saya menunggu 30 menit biar tidak lama-lama kita nunggu di atas. Ini adalah tangga ke atas, teman-teman. Dan di atas ternyata bangkunya sudah penuh dengan para pejalan, calon penumpang ya. Dan setelah kita melalui X-ray di sini, ternyata ada miniatur dari KCIC itu. Nah, itu teman-teman. Dari miniatur itu kita tahu bahwa kereta KCIC ini mempunyai lokomotif di depan dan di belakang. Artinya ini hanya satu rangkaian, teman-teman. Kalau di luar negeri itu rangkaiannya panjang, bisa 6 lokomotif. Nah, ibu ini sedang masuk di sini menggunakan cara scan dari barcode. Tapi kalau saya pakai kartu langsung keluar, kita tarik dan kita masuk. Lihat teman-teman, ini para netizen, para warga sangat antusias untuk naik kereta cepat. Masih mulus keretanya, teman-teman. Pintunya bagus kayak pintu pesawat. Ada penjaga di tiap pintu yang memberikan informasi kepada kita. Terlebih kalau kita bertanya mengenai gerbong kita di mana. Kurangnya literasi kadang membuat kita itu bolak-balik nyari gerbong, padahal di gerbong itu sudah ada tulisannya. Gerbong nomor berapa, tuh ya. Saya sendiri di 8D. Itu ternyata adalah gerbong 8, itu adalah gerbong yang paling depan. Dan itu gerbong 8 nomor 6D. Nah, itu di depan kita, di depan pintu masuk kita itu sudah langsung lokomotif. Berbeda dengan lokomotif kereta diesel ya. Untuk KCIC ini lokomotifnya kecil kayak kepala truk karena penggeraknya adalah listrik. Ini adalah reclining seat ya, reclining seat. Jadi tombol ditarik untuk menurunkan sandaran agar tidak terlalu tegak yang membuat punggung kita sakit atau pegal. Pintu yang ada di depan itu adalah pintu otomatis dengan sensor mungkin inframerah ya. Jadi kalau kita ada di dekatnya pintu langsung buka. Ini seperti bis teman-teman, seperti bis ekonomi. Yang kanan ini 2 seat, yang kiri 3 seat. Kakinya cukup nyaman ya, karena ini space untuk kaki cukup longgar teman-teman. Dan ini ada tombol di bawah itu adalah untuk memutar arah kursi. Jadi ketika sampai di Bandung nanti sebelum berangkat semua bangku dibelokin. Dan seperti pesawat juga ini ada mejanya. Karena nggak ada pembagian makanan, nah meja ini buat kita ngelamun aja, buat bertopang dagu ya kan. Nah, kita berangkat ya teman-teman. Di keberangkatan ini kereta langsung ngegas di angka 100. Cara membandingkannya teman-teman, kalau di bawah itu tol ya, kita itu langsung nyalip banyak kendaraan. Padahal kalau kendaraan di tol, apalagi sudah jauh dari gerbang tol, itu pada ngebut-ngebut. Saya pernah nyoba, apalagi di MBZ ya, saya nyoba pakai 120, disalip sama KCIC ini, langsung jauh sekali. Dan saya jadi penasaran, kecepatannya berapa sih? Ini kecepatan ketika baru berangkat teman-teman, 130, 133, 37 dan seterusnya. Makin lama makin cepat, kecuali pada tikungan yang tajam. Ketika sudah mendapatkan momentum di jalur yang agak lurus, kecepatan kereta akan bertambah sangat drastis dan kecepatan yang luar biasa.
145, 146 itu belum seberapa. Nah, kita lihat ini, kita kecepatannya sudah 342, 3 dan seterusnya. Makin naik, padahal itu jalannya agak nikung teman-teman. Saya agak khawatir juga ya. Bagi teman-teman yang khawatir naik juga nggak masalah karena seperti itu. Nah, ini adalah speed maksimalnya 350. Kereta mencapai speed maksimal pada jalur kereta yang sedikit belok ke kiri. Padahal waktu di lurus itu nggak segitu. Saya malah bertanya-tanya kenapa pada waktu agak miring malah maksimal. Ini bukan kamera saya yang jelek, tetapi ini kita sedang memasuki terowongan. Jadi rel kereta ini tidak semua berada di atas tanah, tetapi juga melintasi tubuh perbukitan ya, mountain valley ya. Setelah saya hitung-hitung itu ternyata ada 8 terowongan. Mungkin itu yang menyebabkan kereta ini dalam pembangunannya membutuhkan banyak anggaran. Ini saja ya. Kita sudah sampai di Padalarang tepat 30 menit teman-teman. Jadi saya berangkat 14.00 sampai di Padalarang 14.30. Nah, ini teman-teman, dengan turunnya penumpang seperti ini adalah sebuah penantian ya, menjadi jeda dari kereta ini, sehingga mungkin ke depan akan perlu dipikirkan supaya jedanya ini nggak ada. Mungkin perlu ditambah satu rangkaian komplit dengan 2 lokomotif di depan dan di belakang dan nyambung di situ. Dan untuk orang-orang yang turun di Padalarang diharuskan naik gerbong atau rangkaian kereta yang belakang. Jadi ketika sudah sampai Padalarang, kereta tinggal diputus. Ya, diputus, jadi yang berjalan rangkaian depan yang sampai ke Bandung. Keluar dari KCIC Padalarang bukan sesuatu yang mudah teman-teman. Karena antriannya cukup banyak. Ini saya sudah menunda turun supaya mendapatkan ruang agak longgar, tidak terjebak pada kerumunan yang ya kayak gitulah ya kerumunannya. Dan sampai di dasar kita langsung menuju ke stasiun. Nah, di bawah ini ada komuter atau feeder. Ini feeder sampai di Bandung. Tetapi feeder ini juga berhenti di Cimahi. Seperti bis di dalamnya, tapi ada depan dua-dua dan saya tidak mendapat tempat. Singkat cerita, kita sudah sampai di stasiun. Yang pertama di Cimahi, yang kedua kita di stasiun Bandung. Ini masih Cimahi teman-teman. Dan pintu ditutup kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bandung. Di stasiun Bandung ketika kita turun juga ternyata tidak semudah turun di stasiun langsung keluar. Kita harus naik sky bridge atau jembatan langit untuk menyeberangi jalur kereta yang ada. Dan sampai di ujung bawah kita juga masih melewati beberapa ruang tunggu. Nah, ini buat teman-teman ya, buat untuk perhatian. Jika mau naik KCIC itu sebaiknya sehari sebelumnya memesan tiket. Kalau dadakan di hari itu nggak akan dapat teman-teman. Ini contohnya ya, 1956 penuh, kecuali yang 600 ini itu pun tidak ada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa lagi
kapan-kapan. Salam.